Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf yang berbahagia dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari saudara atau lembaga-lembaga mitra Gerakan Wakaf Indonesia. Dan insya Allah kita akan berbagi dalam daily podcast selama 20 menit ke depan. Nah, langsung saja kita sapa, kita juga akan menimba ilmu apa itu wakaf dan perkembangannya sangat luar biasa sekali. Dari direktur beliau yang saat ini sudah hadir ya, ada Ustadz Sugeng Riyadi. Beliau ini sebagai direktur wakaf mandiri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz Sugeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru pertama ke gerakan wakaf hari ini Ustadz ya? Insya beberapa kali. Oh, ini sudah. Iya, baru berjumpa dengan saya. Ya. Kalau di kantor yang di Sidoarjo sudah sekali. Jadi ini ke beberapa kali nih Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di pagi hari ini di podcast. Tentu yang menjadi pendengar dan menyaksikan podcast ini dari lintas usia Ustadz, dan sebagian besar itu dari generasi milenial dan generasi Z Ustadz. Karena beberapa salah satu programnya di Gerakan Wakaf Indonesia itu ada MBKM. Nah, mereka itu juga belajar podcast dan juga setiap harinya bagaimana cara menyampaikan literasi menggunakan bahasa-bahasa generasi Z. Nah, kita kan nggak beda jauh dengan generasi Z. Ustaz mungkin bisa dikenalkan kepada Sobat Wakaf, panggilannya nanti Sobat Wakaf Ustaz juga dari wakaf mandiri. Sebetulnya ketika dengan wakaf mandiri itu saya berpikir Ustaz, nah ini apakah itu sama dengan yatim mandiri Ustaz? Karena beberapa itu yang saya lihat itu ada mandiri-mandirinya, ada yatim mandiri. Nah, apakah ini juga merupakan salah satu lembaga begitu atau berbeda lembaga? Nah, bisa di-share dulu kepada Sobat Wakaf. Baik, terima kasih Mas Hadi atas semangatnya dan juga teman-teman GWI. Hari ini kita sedikit berbincang gitu ya. Benar Ustaz. Dan Sobat Wakaf yang berbahagia. Jadi wakaf mandiri adalah bagian dari yatim mandiri. Ini yatim mandiri itu yayasannya, di bawahnya ada direktorat wakaf, direktorat zakat, direktorat pendidikan dan kepegawaian. Sehingga harapannya dengan dipisah-pisah itu sesuai dengan zakat wakafnya itu lebih profesional dalam mengelolanya. Dan kalau berdirinya direktorat wakaf sendiri itu sejak 2014. Tapi benar-benar kita diminta untuk mandiri itu sejak 2 tahun terakhir. Sehingga nanti optimasi wakaf sosial dan wakaf produktifnya itu lebih baik lagi ke depan ketika zakat dan wakaf itu pengelolaannya dipisah. Baik, berarti sudah 2 tahun berjalan ini Ustaz. Jadi sama Ustaz, kantornya juga di daerah Sidoarjo atau berbeda Ustaz sama yatim mandiri Ustaz? Untuk kantor karena kita sudah berbeda pengelolaan manajemen, walaupun di satu holding yatim mandiri itu kami diamanahkan di Sarilogo di Sidoarjo karena di situ ada aset wakaf sehingga setiap hari ya kita ngawasi itu. Tidak hanya di situ sih sebenarnya, ada di 52 kota di seluruh Indonesia. Tapi yang paling besar itu ada di Sarilogo Sidoarjo. Yang terbesar di Sidoarjo, tapi untuk persebaran di cabangnya itu 52 kota. Ya, ada wakaf manfaat, ada wakaf mutlak dan sebagainya. Jadi ada kantor itu yang kayak kalau manfaat itu dipinjamkan, jadi temporarinya atau periodenya itu sekitar 3-5 tahun. Tapi kalau yang mutlak itu diberikan untuk diamanatkan ke kita. Luar biasa begitu ya perkembangan yang saat ini. Dan kabarnya Maret ini miladnya Ustaz. Sama ya, milad yayasan. Kita sebagai anaknya, anak kandung ya, ingin meramaikan milad itu dalam bentuk meluncurkan sebuah buku wakaf. Ini baru dikabarkan Iya, di sini. Harapannya apa Ustaz untuk yang milad, meskipun miladnya ini milad yang yayasannya? Harapannya apa Ustaz? Harapannya sih di milad yang ke-30 itu kita lebih banyak menebarkan manfaat, karena tujuan dari wakaf itu sendiri adalah untuk mensedekahkan manfaat. Maka di umur 30 tahun atau sepertiga abad gitu ya, wakaf mandiri atau menjadi bagian untuk terus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemanfaatan umat begitu. Amin, amin, amin.
30 bukan usia yang muda Ustaz, sudah dewasa Ustaz ya, 30 semoga juga bisa bermanfaat untuk umat Ustaz, dan makin berkembang dan makin dikenal Ustaz ya di umat-umat, bukan di lintas semua generasi. Sobat Wakaf, pagi ini kita akan ngobrol Ustaz ya seputar wakaf, karena kalau kita tahu sendiri wakaf kan perkembangannya sangat luar biasa Ustaz ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ustaz Sugeng, tapi kebanyakan masyarakat Ustaz itu yang masih belum bisa membedakan Ustaz. Bahkan itu ada yang menyamakan wakaf itu apa ya? Wakaf itu apakah juga sedekah begitu ketika diberikan habis, atau wakaf itu yang seperti apa? Nah, wakaf pun ini juga ada banyak kan Ustaz ya model-modelnya. Nah, ini untuk bisa meliterasi kita semua Ustaz, sebenarnya itu kalau misalkan wakaf sendiri termasuk literasi yang disampaikan oleh wakaf mandiri, termasuk berbagai macam programnya, itu seperti apa Ustaz untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif Ustaz? Iya, wakaf ini memang salah satu, saya sebutnya instrumen dari langit ya, yang diberikan kepada kita, dan ini adalah warisatul anbiya, warisan para nabi, dan kita menjaganya sampai hari ini. Jadi wakaf ini ditahan pokoknya, inasita habasta aslihu inasotak, jadi ditahan pokoknya, disedekahkan manfaatnya. Nah, disinilah perbedaan yang paling mendasar dari pengelolaan zakat wakaf. Kalau zakat itu harus habis disalurkan kepada penerima manfaat lawan asnaf. Tapi kalau wakaf itu pokoknya harus tetap ada, tapi dimanfaatkan, disediakan manfaatnya. Contoh, kita diamanai lahan ya sekian hektar untuk pertanian, kita tanami lah, tanahnya ini tidak berubah, tapi dari hasil pertaniannya ini kita bisa salurkan untuk penerima manfaat, atau kita sebut biasanya makro vale. Jadi lebih berat sebenarnya Ustaz ya kalau menguasai semua wakaf Ustaz. Iya. Tapi cakupannya lebih luas wakaf kan Ustaz. Iya, sebenarnya zakat wakaf tidak bisa dipisah juga ya. Dia harus saling beririsan, karena ketika kita membutuhkan sebelum ini diproduktifkan untuk operasi dan sebagainya, kita masih membutuhkan dari teman-teman zakat, karena tidak bisa langsung lepas. Ya, di situ ada peran zakat, ya peran wakaf, sehingga boleh teman-teman bisa cek ketika teman-teman lembaga zakat dan wakaf itu selalu dari lembaga yang sama. Ya, sebenarnya yatim mandiri. Jadi awalnya wakaf itu ya dari zakat dulu, gitu ya, baru bisa membuka wakaf. Nah, kalau langsung ke wakaf biasanya susah untuk diproduktifkan, karena pokoknya lo nggak boleh habis. Nah, makanya kita tetap butuh beririsan dengan teman-teman lembaga zakat. Dalam konteks adalah untuk mensupport sustainability-nya, bertahan dulu, baru nanti kita berkembang, baru bisa. Dan cakupannya ya sangat luas saya kira. Dan banyak wakaf ini menjadi instrumen solusi keumatan gitu ya, seperti di negara-negara besar, seperti di Mesir contoh, sampai hari ini ya wakafnya masih jalan, ya kan? Jadi bisa membiayai anak-anak teman-teman kuliah yang dari luar, di dalam Mesir sendiri dan di luar Mesir seperti itu. Luar biasa jadi satunya perkembangannya, dan ketika sudah terproduktifkan, sudah berjalan, itu manfaatnya sangat luar biasa ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri misalnya, itu sebenarnya PR-nya itu gimana sih Ustaz? Apakah juga literasinya, apakah juga penggeraknya, aturannya itu seperti apa Ustaz? Iya, kalau dari sudut pandang saya sebenarnya literasinya sudah undang-undang sudah lengkap sekali ya penunjang, tapi memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini butuh effort yang luar biasa. Saya menganggap wakaf itu seperti ibadah sunnah ya. Beda dengan wajib seperti zakat. Bisa saya analogikan wakaf itu kayak sholat dua. Orang sholat subuh tapi belum tentu sholat dua. Jadi orang pasti zakat tapi belum tentu dia wakaf. Nah, makanya ini saya sebut ibadah premium. Tidak semua orang bisa. Nah, proses untuk mengedukasi ini tidak mudah, memang ada challenge-nya sendiri, dan lembaga-lembaga zakat lebih dulu eksis. Nah, hari ini 5 tahun terakhir ini ketika gerakan wakaf ini mulai ditemukan dengan wakaf produktif, maka insya Allah itu akan menggerakkan sedikit banyak perekonomian seperti itu. Oke, berarti wakaf itu literasinya memang harus terus dibangun karena yang ada di masyarakat itu ya kayak kuburan, IKN, 3M
meskipun dia itu masuk dalam kategori wakaf saja. Tapi Ustaz tadi kan menyebutkan wakaf sendiri itu sebenarnya hakikatnya itu untuk diproduktifkan Ustaz ya. Tapi pokoknya harus kita tetap itu yang susah saja butuh ilmu bisnis keahlian dan sebagainya. Nah, kalau dalam konteks perkembangan wakaf sendiri di dalam program-program wakaf mandiri itu apa saja Ustaz? Mungkin bisa di-share juga kepada semua. Iya, tadi yang disampaikan 3M ya, makom, madrasah, dan masjid. Nah, itu wakaf yang sudah ya itu lebih dikenal di masyarakat. Tapi kita sekarang mulai mengenalkan wakaf uang. Wakaf uang ini nanti tujuannya kita produktifkan, yaitu dari investasi, baik itu suku ya, baik itu deposito dan sebagainya. Dan alhamdulillah di wakaf mandiri ini sudah melakukan itu CWLS dengan Bank Jindaga Syariah ya. Insya Allah minggu depan ini lagi CWLD, Kesri Wakaf Sukuk deposit dengan Bank Bukopin Syariah di Jakarta. Insya Allah itu. Jadi perkembangan kita di wakaf mandiri ini selain wakaf pun juga melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu sudah lama, karena ini kita sebutnya dulu itu wakaf sosial ya. Lebih ke wakaf sosial. Jadi wakaf sosial ini memang ada core value utama sebenarnya. Karena di yatim mandiri wakaf sosial ini kita wujudkan dalam bentuk pendidikan mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang alhamdulillah kita punya perguruan tinggi itu juga dari bagian dari pengelolaan wakaf sosial. Jadi sudah lebih berkembang berarti Ustaz ya. Kalau bicara wakaf di wakaf mandiri Ustaz ya. Karena kan sudah sama digabungkan dengan sukuk tadi Ustaz ya. Atau yang saat ini itu ada deposit tadi Ustaz ya. Deposit baru itu. Iya, luar biasa. Karena kan sekarang ini kan masih ada orang yang menyebutkan itu seperti wakaf entah betul apa enggak, nanti Ustaz bisa koreksi Ustaz ya. Ada wakaf Al-Quran begitu Ustaz, kemudian wakaf-wakaf yang lainnya. Wakaf Al-Quran sendiri juga itu bentuk wakaf apa enggak sih Ustaz? Karena kan ada banyak itu yang menyebutkan ini apakah sedekah wakaf atau wakaf Al-Quran begitu Ustaz? Iya, itu sempat menjadi perdebatan ya. Tapi sebenarnya kalau selama itu sudah diakadkan ya itu kembali ke akad. Ini nama amal biniatnya kan begitu. Jadi ketika itu menjadi akad atau wakaf itu sebenarnya sah-sah saja. Nah, ketika kita selalu memperhadapkan di akhirnya apa? Ketika itu rusak seperti apa? Nah, sebenarnya itu sudah ini sama dengan tackle ini kalau udah dibangun wakaf masjid, terus kalau rusak apakah enggak? Sebenarnya itu kembali gitu. Nah, inti pertamanya di akad sebenarnya. Nah, makanya ini kita harus memahami bahwa ada akad yang disebut akad wakaf. Ketika itu sudah diniatkan baik, lalu proses waktunya ini sudah ada fraud, ada kerusakan, itu sebenarnya itu suatu hal yang lain gitu. Amal ibadah tetap sudah dicatat, tapi nama amal biniatnya jadi nggak hilang makanya kami tetap wakaf itu ya wakaf Al-Quran itu kita menjaga wakaf Al-Quran juga, tapi juga ada sedekah supaya untuk mengantisipasi dua sisi. Ada orang yang bisa kalau pemahamannya situ sudah kan masuk sedekah. Iya, tapi sama saja kan sama aja sebenarnya. Jadi nggak apa-apa itu Pak Ustaz. Jadi kalau mau sedekah Al-Quran juga monggo, tapi berbentuk wakaf juga silakan. Nah, kalau dalam konteks yang sekarang ini Ustaz kan perkembangan media sosial yang sangat luar biasa, kemudian otomatis kan banyak anak muda yang usianya mencapai tumbuh generasi-generasi yang hebat Ustaz. Iya. Nah, kalau wakaf mandiri sendiri Ustaz, apakah juga fokus untuk literasinya itu kepada para milenial Ustaz, ataukah juga termasuk mengakomodir mereka ini untuk bisa belajar wakaf di tempat wakaf mandiri Ustaz? Iya, alhamdulillah kami di wakaf mandiri sangat terbuka. Bahkan kami di internal sekarang lagi menginternalisasi sosialisasi terkait pengelolaan wakaf. Jadi kalau dulu mungkin ketika sudah diakadkan infak gitu ya, nah, sekarang kita lebih kearahkan ke wakaf produktif. Jadi semua teman-teman di internal itu sekarang kalau pakai tempat atau ruangan itu kita jadikan sewa, sehingga jadi produktif di awal pertama. Yang kedua, kita juga menerima mahasiswa yang magang. Kemarin dari Unisa, dari Sunan Ampel ya, terus Malang itu juga sama. Jadi beberapa bulan terakhir ini sering juga menerima. Bahkan kemarin dari Kemenang Jawa Timur pun juga menitipkan beberapa anak-anak yang magang itu dari luar, bahkan dari Jawa Tengah ya, itu juga ikut magang di kami.
bagian dari literasi wakaf. Jadi terbuka maksudnya dan siapapun bisa belajar dari wakaf mandiri Ustaz. Dan salah satu program tadi yang Ustaz sudah sebutkan ada pertanian tadi Ustaz. Iya, sawah Ustaz. Sawah Yang sampai sekarang masih menjadi proyek berarti Ustaz. Ada di proyek. Ada sawah, ada peternakan gitu ya. Apa saja Ustaz? Mungkin bisa di-share sawah, Ya, kemudian kami membagi dua sisi ya, ada sosial, ada wakaf produktif. Ya kalau sosial itu mulai ada sanggar jenius itu setingkat bimbel, terus agak naik lagi itu EK atau asrama yatim, terus naik lagi ke MEC Mandiri Anak-anak Center ID1, lalu S1-nya 3 ada Stainim, ITJM sama USCM yang di Bandung. Nah, ini pendidikan, ini wakaf sosial. Lalu irisan selanjutnya adalah wakaf produktif. Nah, wakaf produktif irisannya banyak sekali. Kemarin kita sudah launching pertama suku, ya. Terus yang kedua investasi pada peternakan. Itu yang kedua. Yang ketiga co-working space persewaan. Jadi yang kita bangun, kita punya auditorium di lantai 7 itu lagi kita sewa-sewakan. lagi training kan Ustaz? Training ya, bentuknya kayak teater gitu. Bisa untuk meeting, seminar dan sebagainya. Terus juga ada wakaf produktif berbasis UMKM. Nah itu juga kita launching di Desember kemarin. Alhamdulillah diisi oleh 8 tenan UMKM. Alhamdulillah itu juga lagi berjalan. Terus di bulan Mei tahun kemarin kita juga launching wakaf produktif berbasis minimal. Jadi berkembang semua lini Ustaz. Iya. Ini yang kita mau kembangkan ini yang terbaru wakaf berbasis fund simpan pinjam ini lagi kita proses. Gimana ini Ustaz? Jadi ini koordinasana, jadi dana dari koordinasana kita simpan pinjamkan ke mustahil. Ini lagi proses juga. Kami ini butuh instrumen DPS Dewan Pengawas Syariah untuk memberi rambu-rambu. Tapi secara umum ini sudah dikerjakan di lembaga lain. Gitu ya, lembaga-lembaga lain sudah kemarin kita sudah studi banding beberapa tempat. Kalau kita ingin seperti itu. Terus juga Indianya itu wakaf produktif berbasis transportasi. Gimana kalau yang transportasi? Transportasi itu kita bisa investasi ke PO. Jadi nanti kita nitip modal penyertaan modal atau kita beli transport sendiri, contoh bis atau helm yang kita sewakan nanti manfaatnya kembali lagi ke anak-anak mampu kawin seperti itu. Jadi kemarin itu kalau dihitung sekitar ada 17 wakaf produktif berbasis menjadi apa basis Jadi banyak jadi Ustaz ya programnya di wakaf mandiri itu Ustaz ya. Sosialnya sendiri kan tadi bidang pendidikan ada Ustaz ya. Kemudian kalau yang berbasis seperti produktifnya itu ada 17 Ustaz ya. Iya, itu 17 termasuk sosial. Oh, itu 17 termasuk sosial ya. 5 sosial, yang 12 itu produktif wakaf berbasis produktif apa. Nah kalau misalkan nanti sobat wakaf ikut tentang wakaf produktifnya juga boleh kan Ustaz ya? Boleh. Nah itu nanti bisa langsung ke Instagram atau bisa hadir ke tempat atau gimana? Mending langsung ke tempat. Kenapa Ustaz langsung ke tempat Ustaz? Karena sambil lihat-lihat atau gimana? Iya sambil lihat. Nah nanti kita akan lebih detail kan ya. Termasuk kayak wakaf produktif berbasis UMKM itu kita omset itu kita tulis per hari. Jadi UMKM itu harus setor ke kita laporan omset per hari. Jadi bisa kita evaluasi nanti. Oh ini kurangnya di sini. Tapi bukan lagi basis nama terus. Setiap tenan itu kita tahu. Oh ini berapa, ini berapa, ini berapa. Tahu ada. Ngecek kemudian transparan gitu. Transparan ini berbasis data. Sehingga ketika datang itu lebih enak. Kalau mau wawancara ke UMKM-nya bisa. Juga di situ langsung. Bisa. Sementara kalau UMKM tadi masih 7 saja. 8 ya. Di bidang banyak Ustaz, bidangnya ada makanan, minuman, bakso kayak gitu. Tapi itu bakal berkembang Ustaz ya. Insya Allah kemarin kita cekin bulan pertama Desember ke Januari itu omsetnya kurang lebih 44 juta. Nah, di situ kita bisa bermain di retail sama korporasi ya. Kalau setahun, sebulan sekian, setahun berapa? Iya, jadi produktifnya dari yang disampaikan oleh Ustaz Sugeng tadi kan
berbagai macam Ustaz ya. Betul. Dan itu bisa menjadi contoh bagi para sobat wakaf nantinya ketika mungkin belajar sebagai mahasiswa, atau bukan hanya belajar saja tetapi juga berpartisipasi aktif untuk turut menjadi wakaf dari wakil dari Ustaz. Jadi kami punya namanya MSC, Mandiri Socialpreneur Center. Itu laboratorium bisnis berbasis wakaf. Untuk Iya, umum atau umum untuk di internal kan kami punya ini ya anak-anak mahasiswa itu. Iya. Nah di eksternal pun kita bisa buka, artinya itu terbuka juga untuk internal dan eksternal. Laboratorium ini di dalamnya itu bisa untuk studi case, studi banding, gitu ya, cara berbisnis, ya ada pendampingan, ada bahkan yang terakhir itu juga ada permodalan. Siapa yang mau kita modali tapi bisnisnya kita analisis dulu. Nah, kalau nanti bisa clear gitu bagus, kita modali. Didampingi juga, Didampingi juga seperti itu. Jadi bagian dari mengembangkan wakaf produktif tapi lewat ini bisnis. Begitu. Sehingga anak-anak itu tidak sekedar lupa nanti kalau fruit gimana gitu kan. Orang bisnis itu takutnya sudah duluan, tapi berantem duluan. Iya benar. Nanti gimana uangnya dan sebagainya. Iya. Ada laboratoriumnya dibentuk itu berbisa. Betul, iya. Itu ya baru juga berarti Ustaz? Iya, itu sejak Mei tahun kemarin. Ya, sejak minimat itu kita launching, langsung sekaligus itu kita bikin karena ya mau kalau kita beli franchise yang bermerek tertentu itu, kita itu nggak bisa masukkan produk kita. Oh, gitu jadi. Nah, kalau kita dibatasi. Nah, kalau kita punya minimat ini, produk kita boleh masuk. Produknya budaya UMKM, mahasiswa itu boleh masuk. Titip green, titip jajan. Nah, nanti disitulah dia akan belajar untuk pengembangan bisnis, baik itu PIRT-nya, halalnya, itu pengembangan bisnisnya dan lain-lain itu. Bagus, luar biasa. Wah ini baru hotdognya 4 menit segini saja. Ya udah tinggal di foto-foto boleh. Iya, jadi kalau misalkan memang minimarket yang seperti franchise itu ya memang susah saja, kan karena produk-produk seperti produk pesantren sendiri nggak bisa masuk. Tapi kalau yang ada produk-produk seperti Budayatin tadi, ketika buat mart sendiri itu bisa masuk dan bahkan bisa belajar Ustaz ya. Seperti kayak PRT tadi bisa belajar kehalalannya, kalau sekarang ini sertifikasi halal itu juga bisa diajarkan gitu misalnya. Oh, dan itu terbuka untuk umum, tapi lebih khusus ya untuk para mahasiswa-mahasiswa di Nusa tadi misalnya. Iya, kalau di luar pun boleh. Boleh. Karena kan niat kami tadi literasi wakafnya kan tidak harus seminar, tapi memberi layanan terbaik. Bagaimana mau di situ juga bagian dari pengembangan literasi wakaf begitu. Masya Allah, luar biasa ya Sobat Wakaf ya. Ini kita bisa dapat banyak ilmu dari Ustadz Sugeng. Beliau ini dari Wakaf Mandiri dan banyak program tadi ada 17 ya misalnya. Dan juga di dalamnya itu bukan hanya tentang literasi, ya masuk literasi ya, tapi tentang program asli yang berkaitan tentang bersentuhan wakaf produktif juga bisa digabungkan di situ semuanya Ustaz. Kalau yang paling fokus Ustaz, apa Ustaz yang tahun-tahun ini Ustaz untuk programnya Ustaz? Kalau kami ya fokusnya tetap di sosial pendidikan karena itu core value utamanya di situ. Lah produktifnya ini dalam rangka karena memang di 2014 sampai 2022 itu kan tidak ada wakaf produktif, nyaris tidak ada wakaf produktif. Nah sejak 2022 September 2022 kita coba produktifkan. Yang dulunya mohon maaf teman-teman lembaga lain itu kalau pakai itu mungkin bayar seinfaknya. Sekarang kita pakai tanggung sewa. Bahkan yang terbaru dari teman-teman keuangan itu kita launching PPOB ya Pak. Apa itu? Jadi pembayaran listrik, pembayaran internet itu kita sudah layani. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah omsetnya sudah taruhkan 1 bulan habis 40 juta. Jadi pembayaran BPJS, pembayaran itu. Kita bikin unit sendiri namanya PBB. Pembayaran apa itu? Payment bersama. Jadi intinya apa itu? Pembayaran listrik itu kita bikinkan unit bisnis sendiri. Itu juga kalau digarap ya hasilnya ada. Alhamdulillah. Jadi nanti ya keluarnya dari unit bisnis kemudian wakaf produktif kan kembalinya sama kepada Makopali tadi kan. Iya. Makopalinya juga dari saya juga kan pernah ngajar Ustaz itu di
di GWI tapi mahasiswanya SAIN. Dan mereka itu ketika saya wawancarai memang nggak diberi biaya apapun, Ustaz. Benar sih, nggak dibuat biaya apapun maksudnya. Gratis sebagai gratis, bahkan diberikan uang saku, Ustaz. Uang saku. Nah, salah satu makovalnya ya ke SAIN ini berarti, Ustaz. Betul. Makanya kan irisan kita sama teman-teman Lastri supaya close loop ya, close loop gitu. Jadi kalau makovalnya ini menghasilkan ya kembali ke teman-teman yayasan sendiri. Yayasan mandiri sendiri kan, beasiswa dan sebagainya. Jadi ada SAIN, ada USIM, ada IPJM gitu. Yang juga makovalnya. Iya, kalau dengan wawancara nanti ke SMP, SMA itu juga makovalnya. Selain makro sosial, yang mungkin di waktu kita kurang sebutin banyak ya. Ternyata ada beberapa hal yang belum saya sebutkan. Itu seperti rumah sehat. Kita punya rumah sehat. Untuk lembaga sendiri atau? Iya, untuk internal dan eksternal. Jadi rumah sehat kita sebenarnya rumah sehat mandiri. Alhamdulillah tahun kemarin Januari sampai Desember itu memberi manfaat sekitar 10.500 sekian. Masyarakat sekitar juga. Masyarakat sekitar juga. Jadi melayani Surabaya, melayani Mojokerto, Jawa, sekitar Surabaya. Itu kita sebutnya wakaf rugi berbasis kesehatan. Jadi memberi layanan kesehatan, tapi itu pengelolaannya semi, ada yang pentasarupan, ada yang bisnis. Ya, bisnis itu contoh gini, khusus dokter kita harus bayar. Tapi kalau untuk gizi sama beberapa obat itu ada yang kita gratiskan. Jadi saling mengisi antara komersil sama itu yang bidang kesehatan. Ya. Kemudian ada juga yang ini berbasis insuran, yang asuransi. Kita kerjasama sama teman-teman Aliansi Syariah. Gimana Ustaz itu? Karena kan ada banyak yang menyebutkan wah ini asuransi digabungkan dengan wakaf itu gimana sebenarnya? Bisa nggak begitu kan? Kalau saya sederhana aja, selama di desa sendiri berarti oke. Ya karena kalau kita secara ilmu ya berarti kita kasihkan pada orang alim ulama. Mereka pasti punya tinjauan apa kayak fikih, pasti tinjauan itu. Saya kira kalau DTS sudah mau memberi sinyal berarti sudah oke. Tapi manfaatnya banyak Ustaz. Kalau digabungkan itu Ustaz. Iya, kayaknya sih sebenarnya ini bukan produk baru ya. Cuma memang tergantung dari mana nih kita ngambil asuransi yang mana gitu ya. Kalau Aliansi Syariah itu sebenarnya dua tahun terakhir sinerginya. Tapi kemarin di akhir tahun kita perbarui. Itu juga ketika Aliansi Syariah itu mencari nasabah itu ditawarkan nanti milihlah daya mandiri, lembaga ini dan sebagainya. Berarti kerjasamanya dengan Aliansi Syariah sampai sekarang masih alhamdulillah tertarik Ustaz? Banyak yang tertarik Ustaz? Alhamdulillah ada beberapa yang tertarik. Karena kan masih ini Ustaz ya, memang manfaatnya besar, saya juga paham Ustaz. Tapi banyak orang itu nggak tahu Ustaz. Betul. Manfaat asuransi syariah itu Ustaz digabungkan dengan wakaf, sebenarnya wakaf asuransi syariah Ustaz ya. Nah itu yang nggak paham ini, karena kan ada yang menyebutkan kalau misalkan ketika kita sudah ikut asuransi, ketika nggak, misalkan asuransi kesehatan misalnya itu kan uangnya langsung hilang, tapi kan nggak kayak gitu Ustaz ya. Ada yang biasanya kembalinya ketika sudah mungkin salah satunya wafat, kemudian uangnya itu kembali dan sebagiannya itu bisa diwakafkan misalnya. Benar gitu. Saya coba baca saja Ustaz. Betul. Jadi memang itu ada akad di depan. Jadi ketika ini hasil jiwa sebenarnya. Ketika itu cair preminya maka tergantung dari kesepakatan awal itu dikasih berapa. Kalau di kami itu sama Aliansi itu 60-40. 60-nya untuk ahli waris, 40-nya kembali ke lembaga. Dikasihkan ke yatim mandiri seperti keuangan mandiri. Itu bisa nanti sobat wakaf ikutnya ya yatim wakaf mandiri. Kerjasama dengan Aliansi Syariah. Jadi urusan syariah nggak usah dipikir Ustaz ya. Tidak dipikirkan. Betul, karena kan sudah pasti ketika di launching produk itu sudah di SN. Iya, sudah Dewan Syariah Nasional Ustaz ya. Iya. Kemudian selain kesehatan tadi, kemudian asuransi apa lagi Ustaz yang belum ada di Seragen itu namanya wakaf produktif berbasis edupark. Seperti ya edupark itu kayak kalau kita ini anak TK SD itu kalau diajak berkebun kan seneng. Ya, lihat ayam, lihat jamur, ya, lihat kambing, lihat sapi. Di situ
di samping di sisi lain kita ada peternakan, nah, di situ ada untuk orang-orang bisa belajar di situ atau jalan-jalan atau suatu dan sebagainya. Itu punya wakaf mandiri juga. Ya, itu kebetulan kita dapat 1 hektar, 2 hektar itu di daerah Sragen. Ya. Sudah berjalan berarti? Sudah berjalan beberapa. Tapi masih belum butuh penyempurnaan banyak. Tapi kan alhamdulillah sudah berjalan. Ya. Jadi kayak anak TK yang mau apa? Budidaya ayam, budidaya jamur itu bisa. Nah, makanya kita sebut edupark gitu ya. Jadi ada pendidikannya juga ada pertaniannya gitu. Sambil pertanian untuk produktif, di samping itu bisa mendatangkan untuk anak-anak belajar di situ. Masya Allah. Ini kayaknya dari hulu ke hilir sampai dikuasai wakaf mandiri semua. Maunya seperti itu. Terus saja. Habis itu sudah atau ada lagi Ustaz? Ya, ini ada juga komisi penyertaan modal sudah minimal sudah cukup. Kreatif kuliner ini yang kita coba untuk buka di cabang-cabang. Kalau yang saya ceritakan tadi itu kayaknya di Sarirogo kan. Khusus di situ. Ya, nah ini lagi merancang sudah jalan sih, tinggal di launching beberapa tempat. Itu kita mau bisnis seperti geprek gitu ya, terus es coklat gitu di cabang-cabang. Nah, tahun pertama kemarin itu kita full fundamental untuk membangun wakaf publik di pusatnya di Sarirogo. Nah, tahun ini kita coba untuk ke cabang-cabang. Masya Allah, sudah berhasil di Sarirogo. Tinggal pengembangannya ke 52 cabang dari 52 cabang. Minimal 1 cabang kita punya 1 unit bisnis, sehingga nanti bisa membiayai cabang itu sendiri. Luar biasa ya, unit bisnisnya juga berjalan. Pusat kan sudah dipastikan mungkin tadi kan Ustaz ya. Kemudian ilmunya pengembangannya itu disebarluaskan kepada cabang sendiri di 52 tadi Ustaz. 52 cabang se-Indonesia. Wah, Masya Allah, luar biasa. Sepertinya banyak Ustaz butuh literasi juga, butuh informasi dari Sobat Wakaf ini yang sekarang itu juga fokusnya untuk mencari ilmu tentang wakaf, bukan hanya sekedar teori Ustaz, tetapi kan karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sugeng banyak praktek-praktek di lapangan dan tentunya juga banyak tantangan Ustaz ya. Nah, itu tantangan itu jangan khawatir, nanti bisa saling silaturahim, kemudian saling berbagi Ustaz ya. Kalau mau Sobat Wakaf belajar seputar yang tadi sudah disampaikan Ustaz Sugeng, mengikuti program-programnya, nanti juga bisa langsung ke wakaf mandiri. Ustaz, karena waktunya kita juga terbatas Ustaz, mungkin bisa di-sharing kepada Sobat Wakaf apakah ada Instagram, kemudian caranya untuk bisa mengakses program-program itu di website atau di mana Ustaz? Ya, baik Sobat Wakaf, insya Allah kalau ingin berkunjung ya atau mengenal lebih jauh boleh silakan ke website kami, ada www.wakafmandiri.org atau di Instagram sama wakafmandiri.org atau di Facebook juga sama Wakaf Mandiri. Atau bisa kontak call center kami yang juga ada di sini. Call center apa? Nggak apa. Bayarnya. Tapi yang penting kan nanti bisa keywordnya kuncinya Sobat Wakaf itu di wakafmandiri.org itu ya. Tapi kalau yang Instagram gampang, tinggal dicari saja Wakaf Mandiri sama Ustaz. Kemudian ada juga di Facebook juga sama Wakaf Mandiri. YouTube-nya on progress. Dulu kan masih satu sama aja. Oh, itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau dibikin pengembangan YouTube-nya bagus loh Ustaz. Betul. Kayak misalkan kan tadi ada 17 program lebih Ustaz ya. Ada testimoni, ada banyak ini, kemudian eduparknya di video itu luar biasa keren Ustaz. Tapi progres Ustaz gitu. Insyaallah progres. Oke. Jadi silakan Sobat Wakaf ya, untuk tahu program lebih jelasnya nanti bisa silaturahim langsung ke Sarirogo bertemu Ustaz Sugeng, atau juga langsung bisa terkoneksi di dunia maya, ikuti juga di Instagramnya di Wakaf Mandiri, dan juga websitenya nanti bisa di program, itu ada banyak programnya dan diikuti di wakafmandiri.org gitu sebut. Ya, untuk Sobat Wakaf Ustaz terkait tentang literasi wakaf dan mungkin terkait tentang harapannya ke depan terkait wakaf mandiri. Baik, Sobat Wakaf, terkait literasi wakaf ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita pegiat wakaf gitu ya. Karena sebenarnya saya juga bagian dari teman-teman gerakan zakat ya. Jadi zakat wakaf ini sebenarnya tidak boleh dipisahkan ya. Dan kita sebagai generasi miliar terakhir ini. Ini ya, tapi sekarang jadi sudah beda lagi.
harapannya sih wakaf ini terus berkembang gitu ya, memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya ya, seperti hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah banyak manfaatnya. Lah lembaga ini harapannya sih bisa memberi manfaat yang banyak, karena sesuatu yang insya Allah diturunkan dari langit itu ya janji Allah pasti memberikan manfaat benar-benar begitu, selama itu dikerjakan dengan ketentuan syari'nya dan sebagainya, sesuai dengan SOP dan sebagainya. Insya Allah literasi wakaf ini ya seiring berjalan waktu akan terus berkembang, saya berharap seperti itu. Dan kami menjadi bagian gerakan wakaf ini berusaha untuk terus memperbaiki diri gitu ya, mengikuti perkembangan zaman supaya bisa diterima sama generasi hari ini gitu ya. Karena 5-10 tahun ke depan itu pemimpin kita itu muda-muda nanti ya. Harapannya sih semoga mengenal wakaf begitu. Harus mengenal wakaf gitu ya. Terus menjadi warisan Nabi, dan kita akan menemukan, makanya saya sebutnya itu primary goal gitu ya. Capaian kita nanti mungkin sama dengan teman-teman Bappenas ya. Indonesia Emas 2045 gitu ya. Wakaf Emas 2000. Iya, luar biasa. Tapi kan harus kolaborasi semua. Kolaborasi semua pihak. Karena energi adalah sinergi adalah energi. Sinergi adalah energi. Sudah gak zaman ya Ustaz ya, kayak wah ini musuhan itu harus saling melangkul. Karena nggak ada yang bisa kita kerjain sendiri. Bener. Termasuk GWI ini juga merangkul bersama Wakaf Mandiri ini. Ya. Siap berkolaborasi. Siap insya Allah. Ya. Iya. Ya, terima kasih Masya Allah Ustaz Sugeng. Mohon maaf sekali karena waktunya juga terbatas Ustaz, tapi banyak ilmu nanti yang akan kita terus sinergikan Ustaz. Ini mungkin sesi yang awal, besok mungkin kalau ada waktu lagi bisa mampir ke Surabaya, boleh nanti kita timba ilmunya. Dan Sobat Wakaf untuk tidak ketinggalan ya, silaturahmi terus terjalin. Silakan nanti bisa di follow Instagramnya di Wakaf Mandiri atau juga di websitenya wakafmandiri.org. Di situ banyak program-program yang Anda ikuti, termasuk 17 program yang sudah di-share oleh Ustaz Sugeng. Terima kasih Ustaz. Saya selalu Ustaz Sugeng. Semoga nanti insya Allah kita akan berjumpa. Beliau ini Direktur Wakaf Mandiri Ustaz dan selamat milah juga Ustaz untuk Yayasan Yatim Mandiri ya, yang ketiga. Semoga semakin berkah, semakin banyak manfaatnya, semakin kiprahnya ke nasional dan internasional. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Wakaf, bersama pagi hari ini, bersama kesempatan di hari ini, bersama Ustaz Sugeng Riyadi. Beliau ini Direktur Wakaf Mandiri, dan kita sudah banyak ya belajar tentang wakaf, bukan hanya teori saja, tetapi prakteknya yang berbentuk program-program yang produktif. Di antaranya tadi ada banyak program ya di bidang kesehatan, wisata, termasuk juga bidang UMKM. Harapannya Sobat Wakaf terus bisa untuk literasi wakaf ini harus digencarkan dengan caranya salah satunya bisa di-share ya untuk podcast kali ini kemanapun saja berada, karena pahalanya juga akan terus berlimpah dan juga akan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya Daniel Rahmati, jangan lupa di follow Instagramnya ataupun juga di websitenya, termasuk juga di YouTube-nya Gerakan Wakaf Indonesia. Dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wakaf. Salam wakaf. Oke.